Halo rekan-rekan profesional dan millennials, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga impian dan juga keinginan Anda yang belum tercapai atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa tercapai. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah setia pada channel saya, dan juga pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan berpikir. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya lebih dalam, marilah kita belajar terlebih dahulu dan juga saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir. Berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktivitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikannya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan intelektual. Mencari sebuah problem solve serta penelusuran kebenaran sebagai titik utama dari proses yang memiliki latar belakang diskursus platonis ini cukup memberikan dampak bagi setiap manusia di dunia. Sebab secara psikologis, tujuan berpikir mencakup satu proses otak dalam menerima informasi yang kemudian diolah secara matang sehingga menciptakan suatu pattern wacana keilmuan baru, atau bisa juga dalam upaya merekonstruksi pengetahuan lama yang dianggap masih fleksibel dalam urusan pemecahan masalah. Di samping itu, manusia hingga saat ini masih memiliki kecenderungan menerima secara luas beberapa informasi dari media sosial, khususnya terkait mengenai wacana politik dan juga problem sosial yang selalu beredar deras dari waktu ke waktu. Sehingga hal itu membuka kemungkinan bagi mereka untuk bisa menciptakan kualitas pola berpikir yang rendah, tidak menjunjung tinggi kaidah kebenaran informasi, serta menimbulkan nilai-nilai oportunistik dalam masing-masing individu. Pola berpikir demikian akan semakin memprihatinkan apabila sudah menjadi culture dalam sebuah masyarakat, karena masing-masing akan menjadi korban, dan korban-korban tersebut akan terus mencari korban selanjutnya. Begitupun seterusnya. Perlu diketahui, Donald Bacon, seorang ahli neurologis dari University of British Columbia, dalam bukunya Batas Nalar, mengidentifikasikan bahwa proses nalar hanya berperan sebagai pelayanan dari naluri, emosi, dan tujuan-tujuan biologis lainnya, bukan sebagai majikan dari beberapa hal tersebut. Nalar hanya berfungsi meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu, bukan menjadi patokan mengapa kita melakukan sesuatu tersebut. Tentu, posisi dari nalar berpikir manusia banyak dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan biologis dan faktor lingkungan di sekitar, seperti kepentingan pribadi dalam menciptakan manuver wacana terhadap lawan berpikir, bahkan naluri menjatuhkan prestise seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan pemikirannya menjadi salah satu dari beberapa nalar berpikir tidak bisa digunakan secara tepat. Oleh karenanya, kebanyakan dari kita belum bisa memprioritaskan fungsi otak dalam proses berpikir yang menghasilkan pola pengetahuan baru yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya. Nah, apa yang dimaksud dengan kesalahan berpikir? Kesalahan berpikir adalah kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan secara premis. Kalaupun premis yang digunakan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dalam bahasa lebih sederhana, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, dalam kehidupan sehari-hari, Anda bakal cukup sering menjumpai penggunaan kesalahan berpikir, baik disengaja ataupun tidak. Ada banyak tujuan kenapa seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi, termasuk diantaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Kemudian dalam mengidentifikasi kesalahan berpikir, tentunya adalah modal penting yang perlu kita miliki ketika ingin berinvestasi atau menjalankan bisnis. Dengan modal kemampuan tersebut, Anda dapat terhindar dari risiko penipuan yang bisa terjadi kapan saja. Apalagi pengambilan kesimpulan yang salah akibat kesalahan berpikir bisa membuat Anda mengambil keputusan yang tidak tepat. Berkaitan dengan kesalahan berpikir, berikut adalah merupakan contoh kesalahan berpikir yang terjadi di kehidupan Anda. Yang pertama adalah strawman. Kesalahan berpikir yang pertama adalah strawman. Dalam kesalahan berpikir ini, lawan bicara akan menyederhanakan argumen Anda. Hal itu mereka lakukan agar bisa menyerang argumen Anda lebih mudah.
Biasanya mereka akan menggunakan argumen lain yang sepenuhnya tidak berkaitan. Contohnya, ketika Anda berargumen kalau nelayan dan petani tidak nyaman dengan praktik koperasi di lapangan. Alasannya karena manfaat dari koperasi hanya dirasakan oleh pengurus. Di sisi lain, lawan bicara menganggap Anda menolak keberadaan koperasi, bahkan mereka beranggapan kalau Anda menolak keberadaan koperasi bagi nelayan dan petani. Yang kedua adalah circular argument. Selanjutnya, Anda akan menjumpai kesalahan berpikir yang disebut circular argument. Kesalahan berpikir yang satu ini akan membawa Anda dalam proses adu argumen yang berputar-putar dan tidak ada habisnya. Contoh, seseorang menganggap kalau kuliah itu sia-sia, kalau ujung-ujungnya bakal jadi pengangguran. Argumen ini dilontarkannya berdasarkan fakta bahwa ada banyak lulusan kuliah yang menganggur. Pertanyaan itu sekaligus memang terlihat logis. Namun, fakta bahwa ada banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur tidak secara langsung membuat kuliah yang mereka jalani sia-sia. Apalagi proses kuliah tidak hanya bertujuan untuk mencari pekerjaan. Poin ketiga adalah ad hominem. Menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen atau ad hominem ini termasuk sebagai salah satu contoh kesalahan berpikir. Cara ini kerap dilakukan dengan tujuan untuk bisa melemahkan argumen dari lawan bicara. Contoh, ketika berbicara tentang prestasi akademik di sekolah, Anda akan beranggapan kalau peringkat tinggi di sekolah itu bukan pencapaian penting. Sebaliknya, Anda lebih mengutamakan sikap jujur dan juga pemahaman ilmu yang mendalam. Lalu, ada orang lain yang berseloroh. Kamu bicara seperti itu ya karena kamu belum pernah ranking 1 aja. Nah, begitu kata mereka. Poin keempat adalah false dilemma. Selanjutnya, Anda perlu mengetahui jenis kesalahan berpikir false dilemma ini. Dalam kesalahan berpikir yang satu ini, seseorang melontarkan argumennya dengan memberikan hanya 2 pilihan. Kita ambil contoh, Anda itu adalah orang yang tak punya pendirian kalau cuma bisa mengikuti pendapat orang lain. Begitu contohnya. Lantas kemudian adalah appeal to popularity. Berikutnya Anda perlu mengetahui kesalahan berpikir yang dikenal sebagai appeal to popularity. Kesalahan berpikir yang satu ini dilakukan dengan menggunakan pernyataan sebagian besar masyarakat. Contohnya, banyak orang yang berinvestasi emas. Jadi emas adalah jenis yang paling tepat. Padahal di sisi lain ada banyak opsi investasi yang menjanjikan potensi keuntungan tidak kalah dibandingkan emas. Kemudian adalah gambler's fallacy. Kesalahan berikutnya yang termasuk dalam kesalahan berpikir adalah gambler's fallacy. Pola pikir ini beranggapan kalau penyimpangan yang terjadi dalam jangka pendek akan terkoreksi secara alami. Contohnya, harga saham perusahaan X dalam beberapa hari terakhir terus menurun, besok pasti naik. Dan poin terakhir adalah slippery slope. Ya, dalam kesalahan berpikir ini, seseorang memiliki kecenderungan berasumsi sebab akibat yang salah. Padahal tidak ada penalaran yang masuk akal di antara keduanya. Kita ambil contoh deh ya. Kalau Anda memberikan minuman gratis untuk satu orang, maka Anda perlu memberikan perlakuan serupa untuk semua orang. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, itu tadi adalah merupakan bahasan materi mengenai kesalahan berpikir. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga video saya kali ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semuanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Puco Rizaldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan sukses menyertai Anda.